Oke teman-teman, saya pengen tanya dulu sama Anda ya. Siapa di antara teman-teman yang saat ini belum punya usaha? Saya pengen tanya, kira-kira apa yang menjadikan Anda masih belum berani untuk punya usaha sendiri, untuk memulai usaha Anda? Ya, kalau Anda yang sudah punya, ya pertanyaannya, kira-kira problem apa aja yang Anda alami, yang Anda hadapi dalam usaha Anda? Buat Anda yang saat ini usahanya banyak masalah, merasakan adanya masalah, kira-kira gimana cara Anda untuk bisa mengatasi problem di usaha Anda? Jadi setelah saya pelajari dari banyak trading dan juga banyak literatur dalam dunia usaha itu, sebetulnya keputusan yang paling penting dari yang segala paling penting, ya core of the core-nya sebuah perusahaan atau sebuah bisnis adalah apa hal-hal yang dilakukan oleh pengusahanya atau pemiliknya atau pendiri usaha itu. Gimana sih maksudnya? Maksudnya gini, sebagus apapun perusahaan Anda, seberkualitas apapun SDM yang ada dalamnya, sebagus sehebat apapun produknya, kalau kita sebagai pendirinya, kalau kita sebagai pemimpinnya nggak berkualitas, maka the bad news is perusahaan atau bisnis kita ini akan lambat untuk maju. Dalam dunia online, internet, ataupun digital marketing saat ini kan lagi marak-maraknya ya kan. Nah sebetulnya teman-teman itu ada yang namanya sindrom pengusaha online. Ya sebetulnya ini juga dialami oleh banyak pengusaha lainnya juga. Bukan hanya online, semua pengusaha juga ngalamin. Cuman dalam dunia online ini lebih sering terjadi. Pada pengusaha, apalagi seorang pemula, umumnya mengalami sindrom ini. Nah sindrom ini akan dapat menghambat perkembangan usaha kita. Nah, masalahnya banyak banget di antara kita-kita yang nggak sadar kalau sebetulnya kita tuh tengah terjangkiti sindrom ini juga. Nah, agar Anda bisa segera bebenah dan segera bisa memperbaiki kualitas diri Anda, ayo, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, nggak punya tujuan yang jelas. Nah, suatu hari contohnya Anda ingin pergi ke sebuah alamat. Anda menggunakan aplikasi ojek online gitu ya. Nah, setelah Anda buka aplikasinya di smartphone Anda, kira-kira pertanyaan saya, hal pertama apa yang Anda lakukan setelah aplikasinya sudah Anda buka? Ya kan? Apa yang muncul di situ? Kita diminta untuk memasukkan tujuan, betul nggak? Kita mau kemana? Let's say lah kita mau ke Dufan, dunia fantasi, Taman Impian Jaya Ancol ya, ke Ancol gitu ya. Nah, tentu saja di situ di aplikasi itu kita ngetik dong Taman Impian Jaya Ancol atau dunia fantasi. Let's say seperti itu untuk tujuan kita. Nah, seandainya saya minta teman-teman semua untuk bayangkan, Anda bayangkan saat ini Anda menggunakan aplikasi ojek online, tapi nggak tahu tujuannya kemana. Jangankan untuk bisa mencapai ke sebuah tujuan tertentu ya, mendapatkan drivernya aja pun kita nggak bisa, orang nggak jalan aplikasinya. Nah, dalam dunia bisnis, nah ini dia yang terjadi ini. Banyak teman-teman yang nggak tahu tujuan atau goals yang dicapai di bisnisnya itu apa. Nah, dalam dunia nyata juga terjadi seperti ini. Banyak di antara pengusaha online yang mereka itu sebenarnya nggak punya tujuan yang jelas. Sehingga mereka jalan nggak? Sebetulnya mereka merasa jalan, tapi mereka jalan di tempat. Mereka tidak melakukan journey. Mereka hanya jalan di treadmill alias jalan di tempat. Banyak sekali teman-teman yang menjalankan bisnis itu nggak punya goal yang jelas. Nah, orang-orang yang dalam bisnisnya nggak punya goal yang jelas, maka kecenderungannya mereka akan menggunakan otak reptilnya. Landasan bertindaknya hanya insting, yang penting bisa makan, yang penting bisa memenuhi kebutuhan hidup harian. Mereka nggak tahu yang namanya data, nggak tahu yang namanya statistik, gimana caranya meningkatkan konversi, angka persentase pertumbuhan perusahaannya sebesar apa. Dan mereka bahkan nggak berpikir tentang yang namanya pertumbuhan perusahaan atau data-data statistik tadi. Intinya apa sih? Intinya Anda harus punya goals yang jelas saat memulai usaha. Anda harus punya target apa yang akan dicapai di usaha Anda dari awal. Nah, dalam dunia coaching yang sering sekali saya gunakan untuk menentukan goals yang ingin dicapai, yaitu dengan menggunakan SMART goals. SMART itu ya memang artinya juga cerdas ya. SMART dalam bahasa Inggris, di bahasa Indonesia artinya cerdas. Selain cerdas, SMART ini adalah sebuah singkatan. Nomor 1 yaitu S, spesifik. Salah satu guru saya yaitu Dr. Adi W. Gunawan. Beliau seorang guru besar di Ubaya, Universitas Surabaya ya. Yang beliau sampaikan kepada saya waktu itu, spesifik itu adalah iya spesifik tapi jangan terlalu spesifik. Spesifik tapi tidak terlalu spesifik. Nah, maksudnya gimana tuh? Oke, kita bahas pakai contoh aja ya. Contohnya begini. Misalkan Anda menentukan sebuah goals, yaitu misalnya Anda pengen punya mobil ya. Goalsnya adalah Anda pengen beli mobil nanti kira-kira 6 bulan dari sekarang. Lalu Anda buat goals mobil Anda seperti ini. Saya ingin memiliki mobil dengan merek A, warnanya gold, interiornya warna beige, jok kulitnya warna coklat, dengan back support,
peleknya udah ganti 16 inch racing, bannya harus Michelin ban basah, dan juga audionya harus yang sudah pasang subwoofer Harman Kardon ya, seri W323 7,1 inch. Walah. Biasanya kalau goalsnya dibuat seperti ini, kita malah cenderung tidak dapat mobil A yang tadi kita buat dalam goal setting kita. Lalu harusnya gimana? Kata guru saya tadi, Dr. Adi W. Gunawan, beliau berkata, kalau bikin goals itu spesifik tapi jangan terlalu spesifik. Contohnya, 6 bulan ke depan saya ingin memiliki mobil A dengan warna gold dengan interior beige jok kulit. Udah cukup. Sisanya nanti kan Anda bisa modifikasi sendiri kalau udah dapat goalsnya, bener nggak? Yang penting dapat dulu barangnya, ya kan? Nah, itu contohnya spesifik tapi tidak terlalu spesifik. Yang kedua yaitu M, measurable. Measurable artinya dapat diukur, dapat terukur. Berarti kalau namanya terukur ada apanya dong? Ada angkanya. Nah, seringkali kalau saya sharing-sharing di seminar, di training, atau bahkan di kelas-kelas mentoring gitu ya, yang lebih private seperti itu banyak sekali ketika saya tanyakan goals, kalau yang belum pernah ikut kelas-kelas saya, jawabannya suka lucu-lucu ya. Contoh yang lucu gimana? Kayak begini contohnya. Apa Pak, Bu, goalsnya? Lalu jawabannya seperti ini, saya tuh ingin goal saya adalah menjadi pribadi yang bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama. Goal seperti ini bukan hanya tidak memenuhi syarat spesifik. Karena apa? Karena frase bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama ini nggak jelas seperti apa detailnya. Ya, dan ini tidak bisa diukur. Kadar ukurannya gimana? Goals yang dibuat dengan syarat measurable itu pasti ada angkanya. Contohnya, saya ingin memberikan manfaat kepada nusa, bangsa, dan agama dengan cara membuka cabang outlet bisnis saya minimal di 100 kota di seluruh Indonesia. Nah, ada angka 100-nya. Jadi jelas dengan cara apa? Nah, caranya harus mengandung angka, measurable, dapat terukur. Dengan Anda punya goals misalkan membuka cabang outlet bisnis di 100 kota, Anda sudah tahu modalnya berapa yang dibutuhkan untuk membangun satu outlet. Nah, ketika sebuah goals terukur, sebuah goals ada angkanya, maka itu akan jauh lebih mudah untuk dicapai. Sehingga dengan memasukkan angka di dalam goals Anda, ini dua syarat jadi terpenuhi. Yang satu spesifik, yang kedua measurable, spesifik dan terukur. Jadi pastikan teman-teman semua, goals Anda harus memiliki ukuran yang jelas, yaitu ada angkanya. Yang ketiga yaitu A. A ini banyak yang bilang achievable, ada yang bilang attainable. Kalau saya ngikut salah satu guru saya yang lain, yaitu Pak Tung Desemwaringin. Karena Pak Tung berpendapat berbeda, tapi saya cenderung ngikutin Pak Tung. Yaitu A, enthusiasable. Artinya apa? Artinya ketika kita membuat sebuah goals, itu kerasa gitu loh dalam hati kita, dalam aliran darah kita, dalam setiap napas kita tuh ada energinya, ada energi positif yang menyeruak, yang kayaknya bergelora gitu loh ya. Ada setrumannya. Nah ini, kalau udah ada setrumannya ini akan memberikan energi kepada diri kita, mentenagai diri kita baik secara fisiologis, psikologis untuk bergerak menuju goals tersebut. Kesetrum, ya, nggak tahu berapa juta volt itu. Nah, kalau goals yang dibuat karena ikut-ikutan orang lain, misalnya ngelihat teman punya mobil Pajero, kepengen langsung setting goal, saya juga pengen punya Pajero warna hitam, wah, pakai rumus spesifik dan measurable. By the way, goals mobil itu sudah measurable karena mobil harganya jelas berapa juta ya. Nah, kalau goalsnya Anda ikut-ikutan orang lain atau karena tujuan tertentu ingin dapat pembuktian, itu energinya adalah energi negatif. Ingin show off, itu energi negatif. Ingin dapat pujian dari banyak orang, itu juga energi negatif. Nah, pastikan memang energinya nyetrum, energi positif. Misalnya untuk membahagiakan keluarga Anda, atau Anda beli mobil tertentu, Anda ingin berikan kepada kedua orang tua Anda. Atau mungkin Anda sudah setting goals ingin memberangkatkan kedua orang tua Anda untuk pergi ibadah. Misalnya pergi ibadah umroh buat yang muslim. Sehingga apa? Sehingga setiap kali kita membayangkan, memvisualisasikan goals tersebut, itu ada energi positif yang mengalir di seluruh aliran darah kita. Itu kerasa. Ya, bulu kuduk merinding, ada setrumannya, ngecas energi kita seperti disetrum jutaan volt. Nah, itu yang namanya enthusiasable, aliran energinya karena energi yang positif. Oke, smart goal yang keempat yaitu R. R ini macam-macam ya, ada yang bilang reasonable, ada yang bilang harus realistik. Tapi kalau saya mengikuti pendapat yang R itu adalah reasonable.
Reason itu kan alasan. Sebuah goal yang ditetapkan dengan memiliki basis alasan yang kuat, itu bisa melipat gandakan tenaga pendorong bawah sadar kita untuk dia akan bergerak untuk agar mampu meraihnya. Nah, ini yang sempat saya singgung ketika kita bahas tentang A atau enthusiasable, yaitu biasanya R, reasonable, alasan kuat ini biasanya berhubungan dengan orang-orang terdekat atau orang-orang yang kita sayangi. Ketika goals ini tercapai, maka pertanyaannya, dampak positif apa yang akan terjadi kepada mereka? Nah, dampak positif inilah yang akan kita masukkan ke dalam narasi ketika kita sedang membuat goals. Smart goal yang terakhir yaitu T. T itu adalah timeline. Jadi sebuah goal itu harus memiliki timeline yang jelas, harus memiliki garis waktu atau kerangka waktu yang memiliki batasan tertentu, sehingga dia nggak kayak angan-angan, sehingga dia bukan khayalan semata. Jadi jelas gitu loh. Ini goals ini mau diraihnya kapan? 3 bulan kah? 6 bulan kah? Setahun ke depan kah? Jadi jelas. Nah, dengan kita memiliki sebuah goal dengan kerangka waktu tertentu, misalkan 6 bulan, membeli sebuah mobil seharga 150 juta atau 200 juta, maka berikutnya simple. Tinggal angka goals yang sudah measurable tadi, kita breakdown, kita bagi menjadi goals bulanan. Goals besar kita pecah jadi goals kecil. Goals jangka panjang kita pecah menjadi goals jangka pendek. Dan inilah yang biasa saya lakukan ketika saya memulai sesi coaching ya dengan teman-teman itu yang mau coaching ke saya. Biasanya kita akan memulai bikin dulu goals yang besar dulu. Biasanya 6 bulan, 1 tahun gitu ya. Nanti akan kita breakdown menjadi goal yang kecil dengan kerangka waktu yang lebih pendek, let's say 1 bulanan ya. Atau goals 3 bulan, goals 3 bulanan. Kalau yang 1 tahun kita bisa pecah 3 bulan, baru kita pecah dulu menjadi goals bulanan. Sehingga otak bawah sadar kita itu akan cenderung terpacu untuk bergerak mencapai goals kita sesuai dengan kerangka waktu yang sudah kita tetapkan ketika membangun yang namanya smart goal. Nah teman-teman, ketika Anda sudah memenuhi yang namanya smart goal ini, artinya Anda sudah memasuki tahapan penting di perjalanan bisnis Anda, yaitu menentukan tujuan yang jelas. Kalau tadi di aplikasi ojek online ya, Anda sudah menentukan tuh tujuannya kemana, yaitu ke smart goal ini. Nah, setelah kita sudah memiliki smart goal ini, bagaimana caranya kita mengemas atau membungkus atau packaging smart goal ini menjadi sebuah rangkaian atau menjadi sebuah kalimat utuh yang nantinya akan kita terus-menerus kita bawa dalam doa-doa kita. Berdasarkan pengalaman saya mengajar banyak kelas, saya menemukan sebuah pola efektif untuk menuliskan goals ini. Walaupun mungkin Anda bisa mendalami mengenai smart goal dari para ahlinya di YouTube, ya itu banyak yang bahas di YouTube, tapi ada baiknya Anda mengikuti kalimat template yang sudah saya siapkan ini. Karena ini sudah proven, sudah terbukti selama belasan tahun saya mengajar di banyak kelas dan banyak juga sudah mempraktekkan. Dan alhamdulillah banyak sekali di antara mereka yang sudah membuktikan bahwa mereka cenderung lebih mudah menggunakan template kalimat ini dalam merangkai smart goals mereka. Kayak gimana sih kalimatnya? Nah ini dia. Nah kita mulai dengan kalimat syukur. Alhamdulillah ya Tuhan, Alhamdulillah ya Allah gitu ya. Nah itu kalimat syukur karena banyak sekali di antara kita yang belum menyadari atau mungkin kita sudah tahu tapi belum ngeh gitu ya. Bahwa kan sudah jelas bahwa Allah bilang barang siapa yang banyak bersyukur maka akan banyak juga Allah memberikan nikmatnya. Allah akan membalas dengan nikmat. Barang siapa yang bersyukur maka akan ditambahkan nikmatnya. Maka kita buka kalimat smart goal kita dengan syukur. Alhamdulillah ya Tuhan, Alhamdulillah ya Allah. Seperti itu. Berikutnya, kita membuat kalimat past tense atau sudah terjadi. Dalam ilmu NLP atau Neuro Linguistic Programming, ketika sebuah goals kita kemukakan dengan kalimat past tense atau sudah terjadi, maka pikiran bawah sadar kita akan cenderung lebih mudah untuk mencapai goal tersebut. Jadi kalimatnya seperti ini. Engkau sudah. Engkau sudah memberikan kepada saya. Nah ini goalsnya, smart goalsnya ini. Ya kita masukkan ke sini. Misalnya, engkau sudah memberikan kepada saya omset dari usaha kuliner saya sebesar 100 juta sebulan pada bulan Januari 2021. Nah ini sudah memenuhi syarat-syarat smart goals yang kita sudah bahas di beberapa video sebelumnya. Lalu kita lanjutkan dengan tujuan dari goals tersebut. Karena harus reasonable, yaitu harus memiliki alasan yang kuat, harus memiliki alasan yang mendorong diri kita agar kita bisa meraih goal tersebut dengan yakin, dengan langkah yang tegas. Maka kalimatnya seperti ini. Untuk tujuan titik-titik. Nah, untuk tujuan misalkan lunasi utang-utang saya
sehingga. Nah, sehingga ini kita kaitkan dengan orang-orang yang kita cintai atau orang-orang yang kita sayangi. Orang-orang terdekat kita lah ya. Sebagai contohnya, sehingga saya bisa hidup lebih tenang, pikiran damai, istri saya bisa tersenyum dengan bangga kepada saya. Kita bungkus lagi sekali lagi dengan satu kalimat. Alhamdulillah, ya Allah, Engkau sudah memberikan kepada saya omset dari usaha kuliner saya sebesar 100 juta sebulan pada bulan Januari tahun 2021 untuk tujuan melunasi utang-utang saya sehingga saya bisa hidup lebih tenang dan saya bisa hidup lebih damai, pikiran saya damai, dan istri saya bisa tersenyum bangga kepada saya. Nah, berikutnya, kalimat yang sudah kita rangkai ini, tugas Anda adalah Anda membacakannya di dalam doa-doa Anda. Setiap kali Anda berdoa, bacakanlah kalimat ini sampai titik komanya itu sama persis. Nah, selamat teman-teman semua, karena Anda baru saja membuat sebuah goals yang terformat dengan konsep SMART goal sesuai dengan prinsip membuat well-formed outcome dalam ilmu NLP atau Neuro Linguistic Programming yang juga disampaikan dengan kalimat bahasa past tense atau sudah terjadi dan dibungkus dengan balutan kalimat doa. Format ini bisa Anda lakukan kapanpun, sekarang boleh, atau setelah Anda mendengarkan atau melihat video ini juga boleh. Anda juga bisa melakukan internalisasi ke dalam pikiran bawah sadar Anda dengan cara memvisualisasikan goals tersebut, lalu Anda masukkan ke dalam timeline masa depan Anda di waktu goals tersebut Anda inginkan, kapan itu Anda inginkan terjadi ya, lalu Anda masukkan kalimat tersebut di dalam timeline masa depan Anda. Tentunya teknik internalisasi ini Anda harus dipandu oleh seorang ahli yang memang paham tentang NLP atau Neuro Linguistic Programming agar nanti Anda bisa dimasukkan goals tersebut ke dalam timeline Anda. Itu ada teknik tertentunya agar bisa terinstall goals tersebut di dalam bawah sadar Anda, sehingga bawah sadar Anda akan dengan senantiasa bergerak selalu setiap harinya, setiap saatnya untuk mencapai goals tersebut. Dan Anda harus selalu ingat, di dalam setiap kali Anda berdoa, Anda bacakan ini tidak boleh berubah sampai titik komanya sama persis. Insya Allah akan lebih mudah dalam mencapai goals tersebut karena Allah yang mengizinkannya untuk terjadi pada kehidupan Anda.